Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, di tempat saya ada sebuah makam ulama yang mana banyak sekali orang-orang datang untuk berziarah, bahkan sampai datang dari kota yang jauh. Terkadang saya melihat mereka membawa air di dalam botol dan meletakkannya di sisi makam dengan tujuan mengambil berkah. Apakah hal ini diperbolehkan? Bukankah ini perbuatan syirik? Apakah bisa barokah ulama tersebut pindah ke air? Wah, ini penting ini. Banyak ini. Bahkan bukan hanya di makam. Saya pernah khutbah Jumat kan di mimbar. Di bawah mimbar tuh belonggo air. Banyak dibuka. Saya bilang, ini buat saya ke? Kebanyakan pula 20 botol, kembung pot. Habib minta berkah dan astagfirullahaladzim. Ya. Maksudnya minta berkah sama saya, mana ada berkah. Ini banyak dosa, belonggo dosa kan. Enggak apa-apa Beb, kata belablang. Ya udahlah. Apakah hal ini diperbolehkan? Datang ke makam ulama, bawa air. Datang ke acara maulid, bawa air. Datang ke acara tahlilan, bawa air. Ada yang dibuka, apa namanya? Tutup botolnya. Nanti setelah acara ditutup. Di tempat istri saya banyak tuh. Setiap maulid pasti banyak air. Apakah ini diperbolehkan? Saya katakan ini boleh. Tidak ada perbuatan syirik di dalamnya. Boleh. Apakah ada barokah? Ya ada. Saya nggak ada barokahnya. Ada. Nah, di antaranya dalilnya ada di dalam kitab Mafahim Yajib Antusoha. Saya buka dulu. Nah ini. Di dalam kitab Mafahim disebutkan mafhumut tabarruk. Memahami istilah ngambil berkah, ngelap berkah. Nah, ini orang-orang kita kan juga ngambil berkah ya, Beb, kan? Ngambil berkah ya. Maksudnya, apa kau tak hadir majelis taklim di awal? Tak apa-apa lah, tahe-tahe, yang penting berkah. Ah, boleh nggak kayak gini nih? Kan banyak kan? Dikit-dikit berkah kan lihat. Yukhtiu katsir minan nas. Mafahim ini karya daripada Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ulama besar abad 21. Gurunya guru kita. Jadi saya ini berguru kepada Abu Yazen dan juga Buya Yahya. Abu Yazen sama Buya Yahya berguru sama beliau, Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun. Abu Ya Habib Hasan Baharun berguru sama Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nyambung. Kata beliau apa? Banyak orang-orang itu salah. Fi fahmi haqiqati tabarruk bin Nabi SAW, dalam memahami hakikat ngambil berkah kepada Nabi SAW. Wa atharihi, dan bekas-bekas Nabi. Wa ali baitihi, dan keluarga Nabi. Wa wurrathihi, dan juga pewaris Nabi, ulama. Pewaris Nabi ulama. Minal ulama, dari para ulama. Wal auliya radhiyallahu anhum, dan juga para wali kekasih Allah. Fa yasifuna kullun man yasruku dzalikal maslak bisyirik wa dhalal. Mereka orang-orang yang salah ini langsung memvonis siapa yang ngambil berkah, ngelap berkah, sama yang saya sebutkan tadi, langsung dikatakan syirik lah, sesat lah. Ngambil berkah air, syirik, sesat. Datang ke makam sultan, datang ke makam ulama, syirik, sesat, kata dia. Kama hiya adatuhum fi kulli jadidin yadhiqu anhu nadhruhum. Sebagaimana itu kebiasaan mereka, setiap perkara baru langsung dikatakan sesat. Atau dia tidak ada di zaman Nabi. Disebabkan karena sempitnya pemahaman mereka. Wa yaksuru an idraki tafkirihim. Dan karena pendeknya mereka dalam menalar suatu kejadian. Ini kata Abu ya nih. Mana ini? Kita ambil yang penting-penting aja. Nah, ini ya. Wa qabla an nubayyin al-adillah. Sebelum kita menjelaskan dalil-dalil, wa syawahidin natiqah, dan saksi-saksi yang menjadi bukti kalau apa yang dilakukan tadi itu boleh, bijawaz dzalik bal mimma syur'ati, bahkan disyariatkan. Kata Abu ya, disyariatkan. Karena ini tanya nih, air disyariatkan. Datang maulid bawa air. Datang majelis taklim bawa air, ya kan? Yang bagi anak lam. Dianjurkan kita itu untuk mengetahui ya, anna tabarruk, bahwa tabarruk itu laisa huwa illa tawassul ila Allah Subhanahu wa taala bidzalika mutabarrak bihi. Sawaun akan asaran au makan au syakhsan. Kita ngambil berkah itu, kata beliau, bukan tidak lain hanya kita tawasul kepada Allah. Misalkan ini air teh.
Datang Ustadz minta berkah, datang. Hakikatnya bagaimana? Kita minta kepada Allah, tawasul melalui orang yang kita minta berkahi. Sawaun kan atharan, walaupun yang kita minta berkah itu adalah bekasnya, bekas minumannya, bekas tempat tidurnya, bekas dia duduk, asar, mau makan atau tempat, au syakhsan atau orangnya. Dan ini boleh. Ada seorang ulama, siapa namanya lupa, ulama besar. Jadi dia ada sebuah tempat yang mana di situ bekas Imam Nawawi mengajar. Imam Nawawi ini ulama besar. Duduk itu. Sama ulama besar ini siapa nama ulama? Lupa. Besar, ulama besar juga ini. Ketika dia tahu di situ pernah diduduki oleh Imam Nawawi, beliau langsung duduk, diusap-usap lantainya lalu ditempelkan ke badannya. Kenapa? Karena dulu Imam Nawawi pernah duduk di tempat ini. Dan ini ulama besar. Saya agak lupa nama ulama itu. Ulama besar juga, ahli fikih ya. Ini ulama ngambil berkah. Amal la'yan. Adapun dari orangnya, jenisnya, zatnya, berkah bagaimana? Falil itiqadi fadluha wa qurbuha minallah. Ma'atiqadi ajziya an jalbi khairin aw dafi syarrin illa bi'idillah. Kalau kita ngambil berkah pada orangnya, keyakinan kita kan bahwasanya keutamaan yang didapatkan, dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya dari Allah. Dan kita berkeyakinan orang ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak kejelekan kecuali dengan izin Allah. Nah, ini boleh. Kita datang ke makam Sultan Abdur Rahman atau Syekh Ismail Kelantan, Syekh Ismail Mundu. Di sini juga ada makam datang. Kita minta berkah, berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Melalui kebaikannya. Dan kita yakin penghuni kubur ini tetap tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat kecuali dengan izin Allah. Jadi tetap hak mutlaknya ya Allah gitu loh. Tapi kita melalui kebaikannya. Dan kita yakin orang ini juga nggak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin Allah. Yang salah itu kita menyamakan dia dengan Allah. Tapi kan kita datang ke makam, nggak ada itu. Menyamakan penghuni kubur sama dengan Allah atau melebihi Allah kan nggak ada. Kita datangkan niatnya tawasul. Tawasul itu tetap minta kepada Allah melalui kebaikan si penghuni kubur. Ini nggak apa-apa. Ini ainnya, orangnya. Wa amal athar, bekasnya apa? Fali anna mansubat ila tikal ayan fahiyya musyarrafatun bisyarafiha wa mukarramatun mu'azzam mahbubah li ajriha. Karena bekas tadi ya dinisbatkan, disandarkan kepada orang yang mulia, orang yang agung. Maka bekas itu menjadi mulia karena bekas orang yang mulia. Air tadi menjadi mulia karena bekas daripada orang yang mulia. Wa amal amkina, begitu juga dengan tempat dan seterusnya. Ini panjang ini. Intinya Abu Ya Maliki mengatakan ya, wa hadhil barakah, keberkahan ini tutlabu bi ta'arudillah fi amakiniha bi tawajjuh ila ta'ala ya. Kalau dia tempat dianjurkan kita segera datang. Datang ke tempat itu. Lalu ngapain? Kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena apa? Karena di tempat itu pernah didatangi oleh orang soleh, doa, istighfar, zikir, ya kan? Dan lain-lain. Ini banyak. Ini disebutkan yang kita memahami yajib antusoha halaman berapa ini? Halaman berapa ini? 376. Ini bukan kata saya. Ini kata Abu Ya. Jadi boleh. Tempat orang, bekas air, bekas tempat duduknya. Begitu juga dengan asar itu bisa kita katakan peninggalannya. Amakinah tempat-tempatnya, rumahnya. Itu boleh, ngambil berkah itu boleh. Dalilnya apa? Ada di dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Sahabat itu, jadi pernah kalau Rasulullah berwudu, bekas wudu Rasulullah itu sahabat rebutan ngambil. Air wudu loh. Bahkan ya, air yang paling afdol di dunia ini air apa? Kata orang awam, air zam-zam. Tidak salah. Tapi itu bukan nomor satu. Yang paling afdol nomor satu itu apa? Air yang keluar dari sela-sela jari Nabi SAW. Wa afdalul miyahi ma'un qaddama min baini asbu'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzam fal kautsari fa ma'u nilin tsumma baqil anhari. Air yang paling afdal itu yang pertama adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi SAW. Di saat itu sahabat, ada berapa ratus sahabat, mereka mau sholat nggak ada air, bahkan banyak di antara mereka kehausan, yang punya air cuma 1 atau 2 sahabat.
Gimana ya Rasulullah? Kita mau sholat, memang nggak ada air, mau wudhu. Kita juga kehausan nih. Siapa yang punya air? Cuma 2 orang doang, nggak cukup, ratusan. Sama Nabi udah sini airnya. Dituangkan di tangan beliau, dituangkan, ya ketuangkan kan ngalir ke bawah kan. Tiba-tiba airnya ngalir tuh nggak putus, nggak habis-habis, seperti air keran yang keluar. Ratusan sahabat semuanya berwudu dari air yang keluar di tangan Nabi. Mereka juga minum, bahkan mereka memenuhi kendi gitu. Dulu bahasanya kendi gitu. Kalau kita botol lah gitu. Kendi-kendinya dengan air full semuanya. Semuanya terpenuhi. Air yang keluar dari sela-sela jari Nabi SAW. Rebutan sahabat. Matanakhama nukhamatan illa waqa'a baina yadaihi ashabi. Baina yadaihi atau baina kaffi ashabi. Nabi itu nggak pernah ngeludah. Meludah Nabi itu nggak pernah nyentuh tanah. Setiap Nabi ngeludah, tapi Nabi ngeludah nggak kayak kita. Nabi ngeludah itu pakai adab. Oh kita kan cuy gitu kan. Itu nggak adab itu. Nabi ngeludah pakai adab, di ke bawah, nutup mulut, nggak menghadap kiblat. Meludahnya juga bukan di tempat yang orang lalu lalang dan sebagainya. Ada adabnya. Itu nggak pernah nyentuh tanah. Langsung ditadah oleh sahabat. Apa yang terjadi begitu ditadah? Diusapkan ke seluruh tubuhnya sahabat. Termasuk Bilal bin Rabah. Ludah Nabi. Ludah Nabi. Bukan ludah saya, bukan. Ludah saya naudzubillah, jangan. Ludah Nabi. Ludah Nabi ya air sumur asin diludahi Nabi jadi tawar. Ada di Madinah sampai sekarang masih ada. Menjadi tawar dan tidak pernah putus diludahi Nabi SAW. Bukan bab ludahnya ini, berkahnya. Lalu apakah Nabi katakan syirik, nggak boleh, musyrik, sesat? Nggak ada, dibiarkan sama Nabi. Itu. Bahkan Nabi kalau potong rambut, rambutnya Nabi itu nggak, kalau kita kan potong rambut, udah sekala buang lah kan. Nabi potong rambut, sahabat dan nunggu di luar. Kenapa? Rebutan mengambil bekas rambutnya Nabi. Termasuk salah satu sahabat yang ikut nunggu siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Makanya pada saat perang Yarmuk, perang bersama bangsa Romawi. Ini bangsa Romawi saat itu bangsa yang gede. Romawi diperangi. Sahabat pada sibuk perang, tang ting ini. Sayyidina Khalid sibuk nyari barang. Nggak peduli mau panah kayak mau pedang, nggak peduli nyari. Sampai sahabat bingung. Imam, kamu nyari apa? Ini kita lagi perang ini. Fokus dong. Ana nyari songkok ana. Loh, perang nyari songkok. Nanti tahu-tahu tombak melayang, pedang melayang, wassalam inti. Apa beliau bilang? Itu songkok bukan sembarang songkok. Bukan songkoknya yang ku cari. Songkok banyak dijual. Pasar Senggol belum kok. Senggol. Ya, pasar setengah ya. Senggol pula. Tapi di dalam songkok itu ada rambut Nabi SAW. Itu yang aku cari. Dan itulah penyebab beliau tidak pernah kalah. Itu Sayyidina Khalid bin Walid. Kalau tidak ada arti berkah, ya kalau hilang, ya udah hilang, dibiarkan. Tapi beliau tetapnya ngeri. Jadi banyak riwayat-riwayat. Lalu dia mengatakan, itu kan Nabi. Ada aja alasan dia menyalahkan kita. Ngambil berkah sama Nabi boleh. Lah kalau kita ngambil berkah sama Nabi, nggak dapat berkah terus. Karena Nabi sekarang sudah tidak ada secara jasad. Ada pun di Madinah. Tidak semua orang bisa ke sana. Kecuali umroh bersama Habib Ali nanti. Sekalian apa namanya? Iklan. Baru bisa berkah. Orang Indonesia nggak bisa. Makanya ulama mengkiaskan, ya sudah, kita di Indonesia nggak ada Nabi. Makam Nabi pun nggak ada. Jadi Nabi nggak bisa. Maka ngambil berkahnya siapa? Ke ulama. Kenapa? Karena ulama para pewaris Nabi. Ulama yang benar ulama loh ya. Boleh ngambil berkah ke ulama boleh. Karena satu-satunya manusia yang menjadi pewaris baginda Nabi adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi boleh datang ke makam ulama, orang soleh. Ngambil berkah boleh. Kenapa? Dikiaskan sama dengan Nabi. Itu apa? Amal solehnya. Tentu ulama yang mana yang soleh dong. Kalau ulamanya nggak soleh ya wallahu a'lam. Itu ya wallahu a'lam bishawab.